Jika PPS Pemilu 2024 daftar untuk PPS Pilkada 2024, apakah akan diprioritaskan untuk lulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait jika PPS Pemilu 2024 daftar untuk PPS Pilkada 2024. Apakah akan diprioritaskan untuk lulus oleh KPU karena telah memiliki pengalaman di dalam pemilu? Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi yang belum mendukung channel ini silakan dukung dulu channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih atas dukungan terhadap channel ini. Baiklah sahabat, tahapan pembentukan PPS untuk Pilkada 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dengan adanya peraturan komisi tersebut, maka pembentukan PPS untuk Pilkada 2024 akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota. Hanya saja, pembentukan PPS tersebut masih menjadi tanda tanya, apakah pembentukannya melalui pengangkatan kembali terhadap PPS Pemilu 2024, ataukah melalui seleksi terbuka untuk umum. Pasalnya, tahapan Pilkada 2024 ini beririsan dengan tahapan Pemilu 2024. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pembentukan melalui pengangkatan kembali terhadap PPS Pemilu 2024 untuk ditetapkan sebagai PPS untuk tahapan Pilkada 2024. Di sisi lain, pembentukan PPS untuk Pilkada 2024 juga dimungkinkan dilakukan melalui seleksi terbuka untuk umum. Hal tersebut mengingat masa kerja PPS Pemilu 2024 hanya sampai pada bulan April tahun 2024. Namun jika pembentukan PPS Pilkada 2024 dilaksanakan melalui seleksi terbuka, apakah PPS Pemilu 2024 akan diutamakan lulus oleh KPU Kabupaten Kota karena memiliki pengalaman pada saat menjadi penyelenggaraan Pemilu 2024? Ataukah KPU akan meluluskan bagi pendaftar dari PPS Pemilu 2024 sebagai tanda apresiasi atas pengabdiannya pada penyelenggaraan Pemilu 2024? Jawabannya ada pada Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Menurut keputusan KPU tersebut, mekanisme pembentukan PPS berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, di mana di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembentukan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS. Nah, atas dasar peraturan KPU tersebut, disimpulkan bahwa siapapun yang mendaftar PPS sepanjang memenuhi syarat, memiliki hak yang sama dalam berkompetisi untuk PPS Pilkada 2024. Jadi, yang akan diloloskan sebagai anggota PPS Pilkada 2024 adalah yang memiliki kompetensi terbaik. Selain itu, memiliki kapasitas terbaik, memiliki integritas terbaik, dan kemandirian terbaik. Hal inilah yang menjadi unsur penilaian KPU Kabupaten Kota dalam melakukan penyaringan calon anggota PPS untuk ditetapkan sebagai anggota PPS Pilkada 2024. Jadi, calon anggota PPS yang berasal dari PPS Pemilu 2024, memang berpotensi lolos kembali untuk menjadi anggota PPS Pilkada 2024 karena telah memiliki pengalaman dalam bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Sebab, pengalaman dalam bekerja sebagai penyelenggara pemilu akan menjadi pertanyaan baik dalam seleksi tes tertulis maupun tes wawancara, sedangkan bagi calon anggota PPS yang belum pernah menjadi penyelenggara pemilu, maka butuh belajar ekstra terkait kepemiluan dan pemilihan. Jadi,
Kesimpulannya, yang akan diloloskan menjadi anggota PPS Pilkada 2024 adalah yang terbaik dari unsur kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS. Jadi, yang akan diprioritaskan lolos sebagai anggota PPS Pilkada 2024, bukan hanya calon anggota PPS yang berasal dari PPS Pemilu 2024. Namun, yang berhak diprioritaskan untuk lolos adalah yang memenuhi unsur kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS. Nah, sahabat yang ingin menjadi anggota PPS Pilkada 2024, wajib ketahui tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam tahapan Pilkada. Sebab, tugas, wewenang dan kewajiban PPS adalah akan muncul dalam soal pertanyaan baik dalam tes tertulis maupun dalam tes wawancara calon anggota PPS. Selain itu, perbanyak pengetahuan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengetahuan Pancasila, dan ketatanegaraan, sebab hal tersebut termuat dalam soal pertanyaan tes tertulis. Sedangkan untuk tes wawancara, kebanyakan muncul terkait motivasi, integritas, pengetahuan lokal di wilayah tugas PPS, dan tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan. Nah, berikut tugas, wewenang, dan kewajiban PPS menurut Undang-Undang mengenai pemilihan. 1. Membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2. Membentuk KPPS. 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 4. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih. 5. Mengumumkan daftar pemilih. 6. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. 7. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. 8. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. 9. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. 10. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. 11. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain, kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK. 12. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 13. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan PPL. 14. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 15. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta pemilihan. 16. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan PPL dan PPK. 17. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 18. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. 19. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL. 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya. 21. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan, atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. 22. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara. 23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jika sahabat tertarik menjadi anggota PPS Pilkada 2024, silakan siapkan berkas dan menunggu jadwal tahapan seleksinya. Adapun tempat mendaftar calon anggota PPS adalah di kantor KPU Kabupaten Kota. Sebab, yang memiliki kewenangan membentuk PPS menurut undang-undang merupakan KPU Kabupaten Kota.
Nah, itulah pembahasan mengenai jika PPS Pemilu 2024 daftar untuk PPS Pilkada 2024, apakah akan diprioritaskan untuk lulus oleh KPU karena telah memiliki pengalaman di dalam pemilu. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam konten ini, mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan agar channel ini semakin baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.